Sinar cahaya terbang melintasi langit dan muncul di langit di atas ibu kota sesaat kemudian. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap Douki di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung ejekan. Seluruh kota sekali lagi terdiam saat kemunculan 10 sosok manusia plus ini dengan sayap memanjang indah dari punggung mereka. Tak terhitung banyaknya orang tercengang saat mereka melihat unit Do Uang besar yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 ahli Do Uang. Barisan ini. Banyak orang diam-diam menghirup udara sejuk. Kepala mereka mulai terasa pusing. Paling banyak hanya ada beberapa lusin ahli Do Uang di seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka sebenarnya bisa melihat begitu banyak dari mereka hari ini. Ekspresi kelompok Yundu telah berubah pucat putih pada penampilan 10 figur manusia plus ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang Sekte Yunlan. Xiao Yan, apakah ini semua orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba barisan besar seperti yang dia tanyakan dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menepuk pundak Xiao Yan dan tersenyum saat berkata, "Teman baik. Anda memang bukan lagi anak kecil yang sembrono saat itu. Kamu benar-benar tahu cara mengumpulkan pasukan sekarang." Xiao Yan tertawa pelan. Dia mengangkat matanya dan melihat kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat, 2 Do Huang, 7 Do Uang. Bagus sekali, benar-benar tidak terduga bahwa Sekte Yunlan telah memberi hadiah sebesar itu saat saya kembali. Karena itu masalahnya, aku akan menerimanya begitu saja. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih jelek saat mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiao Yan. Dari situasi yang terlihat, kemungkinan mereka akan menemui ajalnya hari ini. Meskipun Sekte Yunlan berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua. Bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bergegas ke Sekte Yunlan. Jumlah waktu ini sudah cukup bagi kelompok mereka ini untuk sepenuhnya paroki di tempat ini. Haha, Xiao Yan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota Sekte Yunlan? Gaya ini memang luar biasa. Mengirim 7 Do Uang dan 2 Do Huang saat mereka bertindak. Lineop ini bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di Black Corner Region. Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan minat saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yundu tidak jauh dari sana. Xiao Yan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-katanya yang sederhana mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin membuat dingin banyak orang. Jangan tinggalkan siapapun. Iya. Lin Yan dan yang lainnya mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera banyak douki kuat yang tidak lebih lemah dari Do Uang Sekte Yunlan meletus dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan memotong udara, berubah menjadi banyak sosok hitam buram yang mengandung angin tajam saat mereka menyerang ahli Sekte Yunlan yang agak cemas. Xiao Yan, apakah kamu tidak takut dicekik sampai mati dengan mencoba menelan kita sekaligus? Jantung Yundu juga berdebar kencang saat melihat ketegasan dingin Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya. Benang liar segera melonjak ke mata Yundu saat dia berbicara dengan marah. Semua murid Sekte Yunlan, bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Kami akan benar-benar menyia-nyiakan klan primer bahkan jika kami harus bertarung sampai orang terakhir kami. Murid-murid Sekte Yunlan di bawah yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan tangisan tertib setelah mendengar raungan marah Yundu. Mereka sekali lagi melambaikan senjata mereka dan menyerang ke arah interior klan primer seperti semburan. Di bawah serangan liar oleh Sekte Yunlan ini, garis pertahanan di dalam manor dengan cepat terkoyak. Hai tua, saya akan meninggalkan 2 Do Huang untuk Anda tangani. Serahkan Do Huang yang tersisa ke lainnya.
Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat garis pertahanan Manor yang bergoyang, yang akan hancur berantakan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara dengan lembut. Hanya Lin Yan dan beberapa ahli Do Uang yang muncul kali ini. Xiao Yan tidak mengizinkan Medusa, Yin Gutia dan ahli lainnya yang berasal dari kelas Do Uang atau lebih kuat muncul pada saat ini. Selalu ada kebutuhan untuk menahan sesuatu tidak peduli apa yang dilakukan seseorang. Mengekspos semua kartu truf seseorang ke Sekte Yunlan saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Xiao Yan saat ini secara alami tidak akan melakukan ini. Ya, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk tanpa ragu saat mendengar ini. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar sebelum menyerang ke medan pertempuran kacau di langit, benar-benar menghalangi dua Do Huang Yundu dan Yunsa. Api hijau gelap di punggung Xiao Yan juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke manor di bawah. Kepala klan, Sekte Yunlan akan masuk ke halaman dalam. Kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Teriakan cemas berulang kali menyebar dari manor yang kacau sementara langit turun ke pertempuran besar. Semua orang bertahan, jangan terlibat langsung berkelahi dengan mereka. Pemanah, siapkan panah pemecah ki. Yafei juga buru-buru berteriak saat dia melihat garis pertahanan yang rusak dengan cepat dari dalam manor. Dihadapkan dengan serangan seperti manusia laut dari Sekte Yunlan, bahkan mereka. Kepala klan, ada kurang dari 100 panah pemecah ki yang tersisa. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Yafei. Gunakan semuanya. Alis Yafei vertikal saat dia berteriak keras. Namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba turun dari langit. Sosok hitam itu mendarat di tanah dan pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris berat tersenyum ke arah Yafei, memperlihatkan gigi putihnya. Yafei Jia, kamu menjadi lebih cantik dari terakhir kali aku melihatmu 3 tahun lalu. Yafei agak linglung saat dia melihat wajah muda yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dibandingkan 3 tahun lalu. Pada saat ini, seolah-olah suara cemas yang berulang kali ditularkan dari sekelilingnya telah menghilang. Rasa asam berangsur-angsur melonjak ke hidung Yafei dan matanya juga menjadi merah ramping. Suaranya yang agak serak, namun bergerak dipancarkan dari mulut merahnya, kamu bocah yang mengerikan, kamu masih bersedia untuk kembali? 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas saat melihat kabut yang terbentuk di mata bunga persiknya yang memikat. Dia tahu bahwa tekanan yang dibawa Yafei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan Hai Tua, kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan. Keluhan kecil yang awalnya dirasakan Yafei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah yang berisi permintaan maaf ini. Dia memecahkan senyum yang begitu mempesona sehingga bisa memikat seluruh kota. Itu benar. Cepat datang dan temui kakakmu. Yafei tiba-tiba pulih dan buru-buru memindahkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya ada seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda. Matanya, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, dipenuhi dengan kegembiraan yang lembut dan samar pada saat ini. Kakak laki-laki. Xiao Yan kaget. Tatapannya buru-buru beralih ke pria yang separuh wajahnya ditutupi oleh rambut panjangnya. Xiao Yanzi, kau akhirnya kembali. Keke, anak kecil yang baik. Kamu tidak mengecewakan kakak. Kamu adalah kemuliaan klan dan ayah. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Ding saat dia berbicara dengan lembut saat melihat Xiao Yan, yang tampak lebih dewasa daripada yang dia lakukan 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding. Kegembiraan liar muncul di wajahnya. Namun, ketika tatapannya menyapu kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu. Keke, aku baik-baik saja. Kaki saya diracuni dan menjadi lumpuh total. Untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tanganku. Xiao Ding tertawa saat menjawab. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat saat dia melihat senyum tipis di wajah Xiao Ding.
Dia bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan kakak laki-lakinya selama beberapa tahun ini ketika dia melindungi anggota klan Xiao yang tersisa. "Kakak, ini sulit bagimu beberapa tahun ini." Xiao Yan perlahan berlutut di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah. Suara seraknya akhirnya tidak bisa menahan emosi di hatinya. Sebuah telapak tangan kasar yang besar perlahan mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum dan perlahan berbicara dengan suara hangat, "Kakak ketiga, aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan bilang bahwa kamu telah hidup 3 tahun ini dengan baik." Lengan baju Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, "Tidak apa-apa. Namun, kakak tidak perlu menderita di masa depan." Kuharap begitu." "Baiklah, bocah, seperti apa penampilanmu menangis di depan umum? Apalagi, sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu." Xiao Ding menepuk pundak Xiao Yan dan menegur sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menoleh, dan dengan lembut berbicara kepada Yafei yang bermata merah di sampingnya, "Yafei Jie, terima kasih banyak. Serahkan Sekte Yunlan di luar padaku." Xiao Yan tidak menunggu Yafei menjawab setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya melintas dan muncul di udara di atas Manor. "Hei! Hati-hati. Ada terlalu banyak dari mereka." Yafei buru-buru berteriak saat melihat Xiao Yan bergegas ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke semburan berwarna putih di luar. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, sekelompok api hijau tua melonjak ke tangannya. Kedua tangannya menarik nyala api, dan nyala api hijau tua berubah menjadi sekelompok nyala api berwarna hijau dan sekelompok nyala api yang tak terlihat. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau menyusut ke telapak tangan Xiao Yan. Sekelompok api tak terlihat itu, bagaimanapun, tiba-tiba berkembang pesat. "Yafei Jie, beritahu anggota klan primer untuk mundur. Tidak ada lagi kebutuhan untuk garis pertahanan ini." Yafei terkejut saat mendengar suara yang ditransmisikan dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat melambaikan tangannya yang halus. Anggota klan primer yang mempertahankan garis pertahanan dengan cepat mundur. Dengan penarikan anggota klan primer, semburan berwarna putih segera melonjak masuk dan mulai menduduki sebagian besar manor dari segala arah. Suara embusan kecil tiba-tiba muncul tepat ketika murid-murid dari Sekte Yunlan dengan liar menduduki manor. Api tiba-tiba dan anehnya melonjak keluar dari tubuh murid Sekte Yunlan yang berada di depan semburan putih. Segera, seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan meledak berantakan. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut. Namun, sementara semua orang masih terkejut, banyak suara ledakan rendah dan serius berulang kali terdengar. Paf! Oleh karena itu, murid-murid Sekte Yunlan, yang telah mengerumuni manor, berubah menjadi orang-orang yang terbakar satu demi satu di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya milik para pengamat baik di dalam maupun di luar manor. Mereka akhirnya meledak dengan cara yang aneh. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan karena kematian mereka yang akan segera terjadi dari awal sampai akhir. Seluruh tempat hanya memiliki suara teredam lembut yang dipancarkan dari ledakan daging. Pada saat ini, kegelapan dingin yang tidak biasa bertahan di hati banyak orang. Tubuh fisik yang rendah dan dalam yang meledak berulang kali bergema di dalam manor yang sangat besar. Suara ini seperti sabit dewa kematian. Tanpa kecuali, murid Sekte Yunlan akan berubah menjadi abu setiap kali terdengar. Murid-murid Sekte Yunlan mengerumuni lapisan terdalam manor seperti air banjir. Orang-orang di belakang sama sekali tidak menyadari perubahan tak terduga yang terjadi di depan karena penglihatan mereka yang terbatas. Oleh karena itu, ketika momentum berkerumun mereka secara bertahap memasuki batas tertentu, sabit dewa kematian mengiris. Teror dan gangguan akhirnya menyebar ke segala arah karena semakin banyak tubuh murid Sekte Yunlan yang anehnya dinyalakan secara otomatis. Oleh karena itu, atmosfer jatuh sangat, didorong oleh teror. Akhirnya, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mulai menarik diri dengan liar.
Semburan berwarna putih yang baru saja datang melonjak seperti air banjir sekali lagi melarikan diri dengan menyedihkan ke segala arah sesaat kemudian. Sikap panik mereka seolah-olah mereka takut bahwa pengapian otomatis yang aneh akan turun ke atas mereka. Oleh karena itu, serangan besar dari Sekte Yunlan mulai menghancurkan diri sendiri tanpa diserang di bawah penyalaan otomatis tubuh yang aneh ini. Ketakutan dan keterkejutan hadir di wajah semua orang. Sesuatu yang bisa membunuh seseorang tanpa bentuk dan warna memiliki waktu yang lebih mudah mengikis keberanian seseorang dibandingkan dengan pisau tajam dan pedang. Ketika murid-murid Sekte Yunlan melarikan diri untuk hidup mereka keluar dari bagian terluar Manor, fenomena yang tidak biasa dari penyalaan otomatis tubuh secara bertahap mulai menghilang. Namun, pada saat ini, murid-murid Sekte Yunlan sudah menderita kerugian serius. Selama waktu pengapian otomatis yang mengerikan tadi, setidaknya setengah dari mereka berubah menjadi debu dengan cara yang sangat aneh. Manor ditutupi oleh semacam bubuk putih keabu-abuan saat murid-murid Sekte Yunlan mundur dengan cara seperti toren. Karena jumlah yang besar, itu menghasilkan lapisan yang setebal jari. Bubuk itu menari-nari saat angin sepoi-sepoi bertiup. Seluruh langit terombang-ambing dengan teror dan bahaya aneh, membuat orang merinding. Baik di dalam maupun di luar seluruh Manor telah berubah menjadi keheningan yang mati di bawah perasaan berbahaya ini. Beberapa saat yang lalu, setengah dari murid Sekte Yunlan telah berubah menjadi abu tepung dalam waktu kurang dari 10 menit. Terlepas dari apakah itu anggota klan primer, murid-murid Sekte Yunlan, atau pengamat di sekitarnya, mereka semua merasakan hawa dingin di atas tubuh mereka seolah-olah mereka berada di jurang. Adegan ini benar-benar terlalu menakutkan bagi mereka. Setelah keheningan berlanjut sejenak, banyak tatapan akhirnya mulai beralih ke pemuda berjubah hitam, yang membawa penggaris berat, di langit. Pada saat ini, yang terakhir perlahan mengulurkan kedua tangannya. Jika seseorang dengan hati-hati melihat tangannya, seseorang akan dapat secara samar-samar melihat kelompok api tak terlihat yang menyala dengan ganas di atasnya. Dari tampilan situasinya, jelas bahwa hiruk-pikuk pengapian otomatis yang menakutkan sebelumnya disebabkan olehnya. Murid-murid Sekte Yunlan yang mundur dari Manor menunjukkan wajah terkejut dan ketakutan saat mereka melihat Xiao Yan di udara. Cara itu seolah-olah mereka sedang melihat setan ganas dan haus darah. Kekejaman taktik itu sebelumnya sudah cukup untuk meninggalkan fobia di hati mereka, yang sulit dihilangkan. Sosok manusia seperti iblis ini akan mengikuti mereka seperti bayangan mereka, sesekali muncul di hati mereka. Itu menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Anggota klan primer di dalam Manor melihat bubuk di luar halaman Manor. Mereka juga tanpa sadar menelan seteguk air liur. Tatapan mereka saling memandang dengan mata penuh kejutan. Murid-murid Sekte Yunlan yang telah mengalahkan mereka sampai mereka tidak dapat membalas sebelumnya berubah menjadi petasan yang secara acak meledak di semua tempat. Setelah itu, lebih dari setengahnya tersingkir. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar mengerti bahwa di mata orang yang benar-benar kuat, kehidupan manusia benar-benar hanya kotoran. Yafei juga terkejut dengan pemandangan menakutkan ini. Wajah cantiknya yang mempesona agak pucat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Wajah anak muda berjubah hitam acuh tak acuh dan ia memiliki benang kekejaman padanya. Dia menghela nafas sekali lagi. Kebencian yang dirasakan Xiao Yan terhadap Sekte Yunlan benar-benar telah mencapai tahap di mana dia dengan cemas ingin memakan daging mereka. Yafei cukup akrab dengan karakter Xiao Yan. Biasanya, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, Sekte Yunlan hanya menyalahkan diri mereka sendiri untuk semua ini. Orang ini bukan lagi pemuda berhati lembut dari saat itu. Namun, ini mungkin dianggap sebagai hal yang baik untuknya. Xiao Ding tidak merasakan perlawanan sedikit pun terhadap Xiao Yan yang memulai pembantaian. Sebaliknya, dia merasakan sukacita samar di dalam hatinya saat dia tertawa dan perlahan berbicara. Suaranya mengandung kepuasan dan desahan lembut yang tidak diketahui. Yafei menganggukkan kepalanya sedikit. Dia baru saja akan berbicara ketika suara kuku kuda yang teratur tiba-tiba terdengar di luar Manor. Dia mengangkat matanya dan terkejut melihat semburan hitam gelap tiba-tiba berkerumun dari seluruh kota.
Sesaat kemudian, mereka benar-benar mengepung murid-murid Sekte Yunlan di luar Manor, bahkan tidak membiarkan air mengalir melewati mereka. Orang-orang ini, apakah tentara keluarga kekaisaran? Yafei memandang para prajurit lapis baja hitam yang menunggang kuda itu dengan heran. Dia merasa agak tertegun sebelum mengangkat alisnya dan segera tertawa pelan. Taktik Yao Ye benar-benar tidak buruk. Mereka tidak muncul ketika klan primer mengalami bencana sebelumnya. Mereka akhirnya mengirim pasukan mereka segera sekarang karena Xiao Yan telah kembali dan situasinya telah berubah drastis. Kecepatan di mana mereka mengubah arah ini benar-benar cukup cepat. Xiao Ding tertawa samar dan berkata, mereka secara alami mencoba menjilat saudara ketiga dengan manuver militer mereka sekarang. Namun, secara alami yang terbaik adalah dia mencoba untuk merayu kita. Ada cukup banyak manfaat bagi klan primer untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran. Selain itu, semua orang berbagi musuh besar yang sama yang dikenal sebagai Sekte Yunlan. Yafei mengangguk. Tatapannya menatap semburan logam hanya untuk melihat bahwa jalan setapak terbelah terbuka. Seekor kuda yang kuat perlahan berlayar keluar. Ada seorang wanita mengenakan gaun ungu hitam dan mahkota Phoenix duduk di atasnya. Wanita itu tinggi dan matanya mengandung martabat saat mereka berkedip. Dari penampilannya, dia secara alami adalah kaisar wanita masa depan yang secara bertahap akan mengendalikan keluarga kekaisaran Jiama, Yao Ye. Sekte Yunlan telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerang ke ibu kota. Bawa mereka semua pergi. Yao Ye melambaikan tangannya yang halus dan meraung. Matanya dingin saat dia melirik murid-murid Sekte Yunlan yang dikelilingi. Mungkin mereka telah kehilangan semua keberanian mereka karena telah dibantai oleh Xiao Yan sebelumnya atau mungkin itu karena ancaman tombak sepanjang 2 hingga 3 meter tapi murid-murid Sekte Yunlan ini tidak melakukan banyak perlawanan kali ini. Sebaliknya, mereka meletakkan senjata mereka dengan santai dan membiarkan tentara kasar seperti serigala harimau ini menempatkan belenggu yang menekan Douki di tubuh mereka. Yao Ye juga diam-diam menghela nafas lega saat melihat murid-murid Sekte Yunlan ini tidak melawan. Orang-orang dari Sekte Yunlan ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mungkin ada masalah jika mereka melawan. Yao Ye menyelesaikan masalah di tempat ini sebelum tatapannya samar-samar menyapu Manor. Tangannya yang halus di bawah lengan bajunya segera menegang ketika tatapannya menyapu bedak di tanah. Dia telah melihat beberapa dari orang-orang itu tiba-tiba menyala otomatis sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresinya saat ini agak gelisah. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu besar. Apakah orang yang benar-benar kuat begitu menakutkan? Tidak heran kakek buyut selalu memilih untuk bertahan sebelum dia memiliki keyakinan mutlak untuk berurusan dengan Yun Shan. Tatapannya terangkat dan dia menatap pria muda berjubah hitam di udara. Senyum yang agak mengharukan terungkap di wajah cantik Yao Ye. Suara lembutnya yang lembut dipancarkan dari bibir merahnya. Bolehkah saya tahu apakah saya harus memanggil Anda Tuan Yan Xiao atau Tuan Xiao Yan? Xiao Yan melirik wanita yang tampak agak akrab ini. Dia merajut alisnya dan tidak dapat mengingat identitas yang terakhir dalam waktu singkat. Ini Putri Yao Ye. Kamu bertemu dengannya saat itu. Tawa Yafei perlahan ditransmisikan ke Xiao Yan saat dia mengerutkan kening, menyebabkan dia tiba-tiba sadar. Yao Ye tersenyum pada Yafei saat yang pertama melihatnya perlahan keluar dari Manor. Dia segera melompat turun dari kudanya dan memegang tangan yang terakhir dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, Yafei Jie, maafkan aku. Awalnya, saya ingin datang sedini mungkin, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim tentara juga cukup lama. Yafei tidak menunjukkan keterkejutan pada kehangatan Yao Ye yang tiba-tiba padanya. Dia tersenyum. Hatinya sangat menyadari bahwa kemungkinan keluarga kekaisaran kemungkinan mencoba yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Xiao Yan saat ini. Namun, beberapa hal saat itu telah menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang cukup buruk bagi faksi-faksi lain di dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, wanita cerdas di depannya ini telah memilih untuk mencoba dan merayunya dan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan Xiao Yan. Oh, ini Putri Yao Ye. Xiao Yan juga sembarangan tersenyum setelah diingatkan oleh Yafei.
Namun, dia tidak menunjukkan banyak minat di luar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat medan pertempuran yang kacau di langit sebelum bergumam dengan mulutnya, saat ini tidak ada waktu untuk mengejar ketinggalan dengan putri. Mari kita bicara perlahan setelah aku menyelesaikan semua orang ini. Kaisar wanita masa depan Kekaisaran Jiama ini tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kata-kata Xiao Yan yang agak dingin dan acuh tak acuh ini. Dia hanya mengangguk dengan senyum lembut. Xiao Yan secara acak melambaikan tangan ke Yao Ye sebelum sayap api hijau giok di punggungnya mengepak. Tubuhnya secara bertahap bergegas menuju medan pertempuran yang kacau di langit. Karena kalah jumlah, beberapa ahli Douang Sekte Yunlan sudah dirugikan dalam pertarungan di langit. Mereka hanya bisa menangkis serangan dan tidak dapat membalas. Oleh karena itu, situasinya langsung menjadi sepihak saat beban berat, seperti Xiao Yan, bergabung. Sosok hitam buram melintas di langit hanya beberapa menit ketika hampir 4 ahli Douang terluka parah dan jatuh dari langit. Darah segar yang mereka muntahkan di sepanjang jalan seperti kabut merah yang perlahan melayang di udara. Seluruh kota benar-benar sunyi saat mereka melihat ahli Douang yang berulang kali dikalahkan dari Sekte Yunlan. Kemudian mereka saling memandang. Siapapun bisa mengatakan bahwa Sekte Yunlan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Boom! Tinju kejam lainnya menabrak punggung elit Douang yang terkejut. Kekuatan kuat yang ganas menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya, orang itu jatuh lebih dulu dari langit tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiao Yan perlahan menghembuskan udara keruh dari dadanya. Tatapannya perlahan menyapu ke arah puncak gunung buram yang jauh di luar ibu kota. Aura ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan segera menyapu seluruh langit. Begitu aura Xiao Yan meletus, Yun Shan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, serta wanita berjubah putih di balai terlarang, di gunung Sekte Yunlan yang jauh, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini, bagaimana mungkin?